Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam, Pak. Siapa yang nggak masuk malam ini? Aku, Pak. Kenapa dia? Nggak dikasih uang jajan. Oh, nggak dikasih uang jajan. Bilangin ke abuknya kalau nggak dikasih uang jajan jangan tidak sekolah, ya. Ya, Pak. Ya, hari malam ini saya Al-Fatran. Kalian juga jangan sampai kayak gitu ya. Ya, Pak. Oke, baik, langsung aja. Kemarin malam kita sudah belajar tentang Sunan Kalijaga. Malam ini kita beralih ke Sunan yang daerah di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Ada yang tahu? Sunan apa? Pak. Ayo, Niken. Sunan Gunung Jati. Nah, bagus. Kita akan membahas tentang Sunan Gunung Jati. Yang pertama, nama Sunan Gunung Jati berasal nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Terus nama ibunya ada yang tahu dari kalian bertiga? Enggak, Pak. Nah, tolong dicatat, nanti di sini ada evaluasi untuk kalian. Nama ibunya Nyai Roro Santang dan nama ayahnya Syarif Abdullah Umdatuddin Ali bin Alim. Ya. Dia wafat di usia 120 tahun. Allah telah memberikan nikmat kepada Sunan Kalijaga berupa umur yang panjang. Anak-anak dan cucu-cucunya sudah meninggal dunia mendahului Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati. Baik, Bapak akan bagi materi ke kalian karena abuknya tidak masuk, jadi Bapak bagi 3 saja. Ois, Masih, Pak. Masih, Pak. siapa namanya? Masih, Pak. Lala ya. Oke. Nah, jangan dibuka dulu, belum saya perintahkan untuk Ya, Pak. memberi tugas. Baik, perhatikan yang pertama untuk Ois. Silahkan resum metode dakwah Sunan Gunung Jati. Paham? Nah, untuk Niken, silahkan resum ajaran Sunan Gunung Jati. Dan Neng Lala, silahkan resum tentang karomah Sunan Gunung Jati dan peninggalan karya Sunan Gunung Jati. Paham? Bapak kasih waktu 5 menit untuk meresum. Nanti setelah di akhir atau 5 menit kemudian silahkan presentasikan hasil resuman kalian. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kepada Ois untuk mempresentasikan resuman yang Bapak berikan. Baik, Pak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen Ois tentang metode dakwah Sunan Gunung Jati. Jadi yang pertama itu memperisti wanita Indonesia. Maksudnya itu Sunan Gunung Jati itu menikahi perempuan di lokasi dakwahnya. Beliau bisa lebih mudah mengislamkan penduduk Cirebon. Yang kedua menjadi raja. Bukanlah impian dari Sunan Gunung Jati untuk menjadi raja dari Kesultanan Cirebon. Karena memang beliau itu bukan keturunan raja, apalagi keturunan dari raja. Yang ketiga itu beliau membangun masjid. Program Sunan Gunung Jati bukan hanya menjadi raja saja, tetapi dia memperluas wilayah dan membangun pembangunan seperti bangunan masjid, seperti adanya Masjid Agung. Kemudian dari beberapa metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati, pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan sosial budaya, di mana pendekatan ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga sangat cocok untuk diterapkan dan hasilnya pun masyarakat open banget. Nah, beri tepuk tangan untuk Ois. Hebat, Masya Allah. Selanjutnya Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan resuman yang telah saya baca. Ya. 1. Nilai kesopanan. Isi dari nilai kesopanan yang diajarkan
Gunung Jati ini meliputi menghormati orang tua, menghormati tamu, menghormati orang lain, dan menghormati leluhur. Dan yang kedua, nilai kedisiplinan. Orang yang sukses berawal dari disiplin yang tinggi. Sunan Gunung Jati mengajak pengikutnya untuk menepati janji, menolong orang yang benar, menggunakan ilmu di jalan yang benar, belajar ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, nilai kebijakan. Bijak itu adalah sifat yang netral dan tentang dalam menghadapi kehidupan, entah dalam menghadapi kondisi suka dan duka. Sunan Gunung Jati mengajarkan kebijaksanaan dalam berusaha semampu diri untuk mengabulkan apa yang diminta orang lain, rajin memberi, tidak serakah, rukun, tidak menjelekan orang lain, segera makan ketika lapar dan minum saat haus, menjauhi sifat-sifat yang buruk. Yang keempat, nilai ketakwaan. Takwa berarti taat yang berhubungan dengan agama atau keyakinannya kepada Allah SWT. Inilah inti dari ajaran Sunan Gunung Jati yang wajib kalian pahami. Langsung aja ke poinnya. Berpuasa dengan niat yang ikhlas, istiqomah dan dalam beribadah, menyantuni anak yatim dan orang miskin, sholat 5 waktu, menjaga kesucian sebelum beribadah dengan berwudu, bersyukur atas segala apa yang didapatkan dalam kehidupan, bertaubat atas segala dosa yang diperbuat. Yang kelima, nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang harus ditanamkan adalah berangkat haji jika mampu, tidak mendaki jika merasa tidak mampu, tidak mengimami jika tidak punya ilmu yang cukup, tidak berdagang tujuannya hanya untuk ingin kumpul-kumpul. Baik, itu yang Niken Kesum ya. Ya, Pak. Beri tepuk tangan untuk Niken. Hebat, hebat, Masya Allah. Terima kasih. Untuk menyinggung resumen dari Niken sudah cukup baik. Sedikit Bapak tambahkan bahwasanya ajaran Sunan Gunung Jati dia lebih mengedepankan ketakwaan, kesopanan dan sosial. Ketakwaan kita kepada Allah, ke leluhur kita, sama sosial itu kepada sesama manusia. Itu kalian untuk harus dicatat ya di buku kalian masing-masing. Selanjutnya pada Neng Lala, silahkan dibacakan hasil resumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan resume yang saya baca tentang silakan. Karomah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, mengubah pohon biasa menjadi pohon emas. Ya. Sunan Gunung Jati melakukan Langsung aja ke ininya. poin-poinnya. Ya. Yang kedua, berjalan di atas air. Selanjutnya, tentang peninggalan dan karya Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang kedua, Makam Gunung Jati. Yang ketiga, naskah kuno. Yang keempat, barang kuno dan pusaka. Yang kelima, gamelan. Cukup ya. Coba. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk Neng Lala. Hebat, hebat, Masya Allah. Kurang semangat bener kalian ini. Belum makan ya? Nanti ntar ini kalian makan. Nggak ada jajan-jajanan. Kita masih dalam stay at home atau masih di rumah aja belajarnya ya. Oke? Ya, Pak. Sedikit menyinggung resumen dari Neng Lala. Yang pertama itu karomah. Yang pertama, bisa mengubah pohon biasa menjadi pohon emas. Itu kejadiannya saat waktu Sunan Gunung Jati mau berangkat ataupun dalam perjalanan, dihadang oleh para perampok yang ingin merampok dia. Sedangkan Sunan Gunung Jati hanya membawa sedikit uang. Dalam insiden di situ, Sunan Gunung Jati mengarahkan atau mengambil pohon biasa lalu diubahnya kepada menjadi pohon emas. Nah, dari situlah perampok-perampok itu ketakutan dan mohon ampun dan menjadi muridnya Sunan Gunung Jati. Baik, tadi kan sudah ngeresum dan mendiskusikan resuman kalian bertiga, dan kalian juga sudah mencatat
satu sama lainnya ya. Ya, Di sini Bapak punya lipatan 3 lipatan kertas yang isinya pertanyaan. Langsung saja kalian jawab tanpa menunggu lama. Paham? Paham, Pak. Ya, silahkan dipilih. Ois. Ini kan. Dan sisaannya Neng Lala. Ya langsung saja dibuka untuk yang Ois. Langsung nih Pak. Ya, langsung besok aja nggak apa. Siapa nama ibu dan ayah dari Sunan Gunung Jati? Ibunya itu adalah Nyai Rara Santang dan bapaknya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Ya, hebat sekali tepat jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk Ois. Hebat, hebat, Masya Allah. Ya, untuk Mika. Sebutkan nama asli dari Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Tuh tepuk tangan juga. Hebat, hebat, Masya Allah. Neng Lala. Menghormati orang tua, menghormati tamu adalah ajaran Sunan Gunung Jati. Dalam hal apa? Dalam hal kesopanan, Pak. Tepat sekali. Yes. Beri tepuk tangan untuk Neng Lala. Hebat, hebat, Masya Allah. Baik. Materi mungkin itu saja. Tapi di sini Bapak ada game ataupun kuis. Oke. Di akhir Bapak ingin ngetes kalian apakah sudah paham atau belum dengan materi Sunan Gunung Jati ini. Pertama, Bapak akan jelaskan bahwasanya di sini dicampur dengan game. Gamenya itu talking stick. Ini nanti kalian oper ke teman-teman berbarengan dengan musik. Setelah musik berhenti dan siapa yang berhenti di situ itu yang kena. Oke, paham? Pak. Pegang sama Ois. Nah. Satu, dua, tiga. Ayo, langsung oper. Sambil nyanyi. Oke, berarti Neng Lala yang kena. Neng Lala, Bapak mau tanya, pada umur berapa Sunan Gunung Jati meninggal? Pada usia 120 tahun. Gimana? Jawabannya benar? Benar Pak. Oke, langsung kita satu lagi permainannya. Dilanjutkan lagi. Asikannya aja, asikin aja dulu. Nah, berarti yang kena. Sunan Gunung Jati memiliki karomah yang sangat mulia oleh Allah SWT diberikan. Sebutkan aroma Sunan Gunung Jati minimal 2. Yang pertama itu mengubah pohon bisa menjadi emas. Terus yang kedua itu dia berjalan di atas air. Wih, tepat banget jawabannya. Gimana? Yang lain benar nggak? Benar Pak. Benar. Benar. Benar-benar apa ikutin benar-benar? Ya, Benar. Ya, benar. Harus. Oke. Itu materi Sunan Gunung Jati pada malam hari ini. Semoga kalian sudah pada paham semua. Tolong catat untuk minggu depan kita akan belajar mengenai Sunan Ampel. Baik. Tetap belajar di rumah, walaupun di rumah kita tidak bisa kemana-mana, tetap belajar ya. Pak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.